Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Parmatahati, mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah PGMI Institut Miftahul Huda. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Bapak Miftah Farid MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai stop bullying sejak dini. Yuk, kita simak baik-baik, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Analisis masalah. Di sekolah dasar, banyak anak-anak yang suka mengejek temannya. Ada yang suka mengejek nama, ngomongin orang tua, sampai ada juga yang suka dorong atau mukul. Awalnya cuma bercanda, tapi lama-lama bikin temannya sedih, marah, bahkan takut datang ke sekolah. Ini termasuk bullying dan harus dicegah supaya semua anak merasa aman dan senang belajar di sekolah. Bullying itu artinya adalah perlakuan jahat atau tidak baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara terus-menerus supaya orang itu merasa takut, sedih, atau tertekan. Tindakan ini sangat tidak boleh dilakukan oleh anak usia dini karena bisa membahayakan mental anak tersebut. Maka dari itu, saya akan memberikan solusi untuk masalah ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ngobrol bareng anak-anak atau penyuluhan sederhana. Guru bimbingan konseling bisa masuk ke dalam kelas dan ngajak ngobrol anak-anak tentang apa itu bullying. Bisa pakai cerita bergambar, boneka, atau video lucu tapi punya pesan baik. Misalnya, nunjukin tokoh yang suka mengejek, lalu lihat apa dampak ke temannya. Yang kedua, bikin aturan kelas bareng-bareng. Ajak anak-anak bikin aturan teman baik bareng. Misalnya, nggak boleh mengejek, harus saling tolong, atau kalau lihat teman diejek harus bantu. Kalau mereka ikut bikin aturannya, mereka lebih semangat buat nurut. Yang ketiga, permainan dan role play. Ajak anak-anak main drama kecil atau permainan peran. Contohnya, gimana cara bilang berhenti ya, aku nggak suka diejek dengan sopan. Ini bikin mereka latihan cara ngomong yang baik saat ada masalah. Yang keempat, bimbingan kelompok kecil. Untuk anak-anak yang sering mengejek atau berperilaku kasar, bisa diajak dalam kelompok kecil. Ngobrol pelan-pelan, tanya kenapa suka mengejek, dan bantu mereka belajar cara berteman yang baik. Yang kelima, dengerin anak yang jadi korban. Anak yang jadi korban harus merasa aman buat cerita. Guru bimbingan konseling bisa ajak ngobrol di ruang yang nyaman. Kasih semangat dan bilang bahwa dia nggak salah dan dia berhak dilindungi. Yang keenam, libatkan guru kelas dan orang tua. Guru kelas harus tahu siapa saja yang sering terlibat supaya bisa ikut mengawasi dan membimbing. Orang tua juga diajak kerjasama biar mereka bisa bantu anak berubah diri di rumah. Yang ketujuh, beri penghargaan untuk perilaku baik. Anak-anak SD suka banget kalau dipuji, jadi guru bisa kasih bintang, stiker, atau piagam buat anak yang ketahuan berbuat baik sama teman-temannya. Ini bisa memotivasi anak ini buat ikut jadi baik. Nah, ini adalah strategi yang harus dilakukan. Mungkin jika diterapkan satu kali, anak tidak akan langsung paham. Makanya dari itu, kita harus lakukan strategi tersebut secara rutin dan pelan-pelan agar anak bisa mengerti dan paham. Kuncinya adalah sabar, karena anak usia dini masih sangat perlu bimbingan. Kesimpulannya adalah bullying di SD itu serius. Walau kadang kelihatannya kayak main-main, anak-anak perlu dibimbing dengan cara lembut dan menyenangkan. Bimbingan konseling punya peran penting buat ngajarin mereka jadi anak yang baik, sopan, dan sayang sama teman-temannya. Dengan pendekatan yang ramah, kita bisa bantu sekolah jadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk semua siswa. Selain itu, BK juga perlu bekerja sama dengan guru dan orang tua. Anak-anak nggak bisa dibimbing sendiri. Lingkungan sekolah dan rumah harus bisa mendukung. Kalau semua pihak saling kerjasama, suasana sekolah bisa jadi lebih positif, aman, dan nyaman. Intinya, mencegah dan menangani bullying harus dimulai sejak dini. Anak-anak SD sedang dalam masa belajar membuat karakter. Kalau mereka dibimbing dengan baik, mereka akan tumbuh jadi anak yang percaya diri, punya empati, dan bisa jadi teman yang menyenangkan bagi orang lain.
Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang strategi layanan bimbingan konseling untuk mencegah bullying di sekolah dasar. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya peran guru bimbingan konseling dalam menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap anak. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.